Tipe influencing bakat aktivator. Prinsip dasar bagi orang aktivator kurang lebih seperti ini. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Poin pertama untuk pembahasan bakat aktivator adalah segera bertindak atau spontan. Poin pertama ini adalah sifat paling dasar dari orang aktivator. Nah, aktivator adalah orang yang pada kesehariannya itu spontan atau segera bertindak ketika ingin memulai melakukan sesuatu. Misalnya, ketika seorang karyawan diberikan tugas oleh baik itu atasannya, baik oleh timnya atau siapapun, maka biasanya akan langsung dikerjakan tanpa menunda terlebih dahulu. Contoh lain, seorang pebisnis ketika menemukan peluang bisnis yang muncul di pikirannya atau mendapat informasi dari orang lain, maka dia akan langsung mengeksekusi ide tersebut secepat mungkin dan sesegera mungkin. Atau apapun profesinya, ketika dia mendapat ide baru misalnya, maka gak perlu waktu lama akan langsung direalisasikan. Misalnya seorang chef menemukan resep yang menarik untuk dicoba, maka dia akan segera bertindak atau spontan langsung menyiapkan bahan-bahannya, alat masaknya, segala macamnya untuk merealisasikan resep yang dia dapatkan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, orang aktivator merasa tidak nyaman ketika tidak bisa langsung bertindak. Jadi misalnya ketika ingin melakukan sesuatu tapi ada hambatan, apakah itu terhambat oleh orang lain, deadline pekerjaan, atau kondisi-kondisi lainnya. Jadi kata kuncinya orang aktivator itu adalah segera bertindak, bergerak cepat, atau spontan. Kemudian ingin segera memulai. Kurang lebih seperti itu poin pertama. Poin kedua, orang aktivator pada umumnya mendahulukan bertindak daripada berencana. Orang dengan bakat aktivator punya perasaan gak sabar ingin segera mulai. Dorongannya itu ingin langsung mulai untuk bertindak. Jadi seringkali dia bertindak tanpa perlu banyak persiapan, tanpa perlu banyak diskusi atau rencana-rencana yang muluk-muluk. Karena keinginannya untuk bergerak itu mengalahkan keinginannya untuk melakukan persiapan-persiapan tadi. Bukannya orang aktivator ini tidak mau membuat rencana atau berpikir, tetapi orang aktivator mampu berpikir dan memahami jauh lebih baik justru setelah bertindak, karena memang orang aktivator ini lebih senang mengalami secara langsung terlebih dahulu. Poin ketiga, belajar dari pengalaman sendiri. Nah, karena sifatnya bertindak terlebih dahulu, setelah itu baru berencana, maka secara otomatis belajarnya juga biasanya ketika sudah mengalami langsung, ketika sudah bertindak di lapangan. Nah, sifatnya itu kan gak banyak persiapan, gak banyak perencanaan. Jadi wajar ketika dia sudah terjun di lapangan,
dia akan mengalami kendala-kendala yang tidak dia perhitungkan sebelumnya. Jadi dia akan menghadapi suatu kendala. Nah, tetapi walaupun begitu, hal tersebut bisa dikompensasi dengan geraknya yang cepat juga. Jadi, ketika ada kesalahan, ketika ada masalah, ketika ada kendala, itu bisa langsung diperbaiki dengan cepat juga. Poin 4. Mendorong orang lain bertindak. Jadi, bakat aktivator termasuk dalam tipe influencing, yang mana memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, dalam hal ini, dia mempengaruhi lingkungannya supaya menyegerakan dalam bertindak. Contohnya, dalam sebuah tim, itu terlalu banyak diskusi, terlalu banyak berencana, mematangkan rencana yang terlalu panjang. Nah, maka orang aktivator akan mendorong tim tersebut, akan mengajak tim tersebut untuk lebih cepat bertindak atau bergerak daripada terus-menerus diskusi dan mematangkan rencana. Nah, contoh profesi. Bakat aktivator cocok dalam profesi yang memerlukan respon cepat. Contohnya, jurnalis. Respon cepat yang diperlukan itu ketika dia harus datang ke lokasi kejadian dan melakukan wawancara misalnya. Kemudian yang kedua, tanggap bencana. Respon cepat yang diperlukan adalah ketika ada bencana yang memerlukan tindakan cepat, harus segera ditanggulangi, harus segera dibantu, harus segera, dan lain-lainnya gitu. Pebisnis. Respon cepat yang diperlukan ketika ada hal-hal penting dalam aspek bisnis yang harus segera ditanggulangi, kecepatan mengeksekusi proyek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pemadam kebakaran. Respon cepat yang diperlukan itu ketika ada terjadi sebuah kebakaran di suatu lokasi, maka harus segera langsung datang ke lokasi dan memadamkan api tersebut. Nah, jadi catatan utamanya di sini bahwa profesi yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil contoh saja, yang mana hanya untuk memahamkan seperti apa sih bakat aktivator ini bisa ditempatkan dengan baik. Jadi, ketika Anda paham bahwa aktivator ini dalam sebuah profesi posisinya itu seperti ini, maka Anda akan bisa menggunakan kekuatan aktivator tersebut dengan tepat dalam berbagai profesi. Poin 6, hal yang tidak disukai. Menunggu atau menunda-nunda suatu pekerjaan. Poin 2, terlalu banyak diskusi dan berencana tetapi tidak ada aksi. Nomor 7, kelebihan. Selalu siap menghadapi situasi yang mendadak. Yang poin 2, cepat menangkap peluang dan kesempatan karena dia cepat merespon, cepat bergerak ketika ada sesuatu. Yang ketiga, karena dia selalu bergelut di lapangan, maka dia punya banyak pengalaman yang aplikatif karena dia sering di lapangan atau terjun langsung. Nah, poin 8 ini supaya bisa lebih memahami, lebih detail, lebih jelas lagi, lebih dalam lagi, bisa ditonton 2 video di bawah ini. Nah, yang perlu dicatat
diperhatikan atau disclaimer. Jika ada sedikit bagian penjelasan yang dirasa tidak sesuai dengan diri Anda, bisa jadi memang ada pengaruh dari bakat yang lain, karena setiap bakat itu dinamis dan saling mempengaruhi. Jadi, jika ada sedikit bagian yang kurang pas, itu harus diperiksa lebih jauh lagi. Terima kasih. Sekian untuk bakat aktivator. Assalamualaikum.